Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadzakura wa tazkir wa ibadata wal istifadah wal hatala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa tawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatul aliyah hadini al-khasah usafusani fi hadhihi lailah al-mubarakah sawfa nata'alam wa nadrus wa natlubul ilma yakni ilmal fiqih min kitab yakni al-kifayatul akhyar lil imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini. Idzan alaikum bi isti'dad wa fathi kutubikum ya wa nasyud yakni ila mabahasina fi hadzal kitab yakni kitab kita Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar fil fiqh asy-syafi'i. Baik, al-an tafaddalu bi fathi kutubikum. Fasalna fi mabhas faslun wa faraidul wudu'i sittatun. Wajadtum hadzal fasl wa nas'al ila ukhtina Cahya Adelia fi ayyi safhatin hazihi hadzal fasl? Halaman 18, Ustadz. Naam. Fi safhah 18. Nah, fatahtum wajadtum al-fasl fi faraidil wudu. Ustaz. Nah, alhamdulillah. Baik, natlub ila akhina Susaina Yudo bil qiraati al-harakat fil bidayah. Fadal ya Ustaz Susaina Yudo. Alaikum bil qiraah. Qala al-musannifu Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. amin. Faslun wa fira'ati wudu'i. Faslun wa faraidul wudu'i sahih. Wa fara'idul wudu'i. Sittatun. An-niyatu indal ghusli wajhi. Nah, I'lam anna wudu'a lahu syurutun wa furudun. sahih. Sama fasyurutu la taqra tanwin. Idza hunaka alif lam fala taqra at-tanwin. Fasyurutu
al-islamu wa wal tamyizu wat wat tohuriyati wa tahuriyatu wat tohuriyatu al-ma'i wa adamu al-mana'i al-mani'i al-mani'i al-hasi kal wasakhi al al-wasfi kal-wasfi wa adamu al-mana'i al-mani'i al-mani'i mani' al-mani'i al-mani'i asy-syaz'i asy-syar'i asy-syar'i kal huyudi kal haidhi kal haidi wan nifasi wa waduhuli wa dukhulu wadukhulu al-waqti bil haqqi zawi dururoti ad-darurati ad-dururoti kal kal mustahadati wa man wa wa man man bihi arriyahi ar-rihu arrihu ad-daim ad-daimu. ad-daimu Nah, kelas yakfi. Syukran ya Susaino Yudo. ya Ustaz Nah, afwan al-an saubayin lakum bil lughatil Indonesia tasqilan li wa tafhiman lakum ajmain. Baik, sekarang saya akan jelaskan apa yang sudah dibacakan oleh teman kita Susaino Yudo. Jadi, siapkan catatan kalian dan juga apa yang akan saya sampaikan. Direkam baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay tegasnya haza adapun ini itu faslun adalah pasal fi faraidil wudu'i yang menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Jadi pasal ini ya pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan, kita akan mempelajari apa aja sih yang diwajibkan dalam berwudu. Ya, fardun di makna wajibnya wudu. Berarti wajib itu harus dikerjakan. Berarti wajib itu nggak boleh nggak dikerjakan. Ya harus dilakukan dan juga dilaksanakan. Apa saja? Nah, oke. Wa faraidul wudu'i dan adapun fardunya wudu itu sittatun ada 6. Kalau di layar di sini di PDF-nya sittu khisalin. Ada 6 macam ya, sama 66 juga ya, tapi cuma cetakannya ini berbeda. Ya, cetakannya berbeda antara yang di kitab kalian dengan yang di PDF di layar ini. Khisal itu jamak dari khoslah, di makna nau, di makna kismun. Jadi macam-macamnya fardu wudu itu ada 6.
Aniyatu yang pertama adalah niat. Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka, ya, ketika membasuh muka, membasuh wajah, itu adalah yang pertama, yaitu niat ketika membasuh muka. Ya, berarti membasuh kedua tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak, itu enggak termasuk fardun, tapi termasuk Sunnah. sunnah, termasuk sunanil wudu, termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Berarti kalau kamu nggak cuci tangan, kamu nggak kumur-kumur, itu nggak apa-apa, ya. Tapi ya sunnahnya di sini sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan, terutama setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur jangan langsung kalian basuh muka. Nah, kenapa? Karena dalam hadis Rasul dikatakan, apakah kalian atau kita semua tahu ketika kita tidur itu tangan kita kemana? Ya, nah, atau mungkin ada ketika tidur ya tangannya ada yang garuk-garuk kemaluan, kan nggak tahu seperti itu. Nah, tiba-tiba bangun tidur langsung basuh wajahnya, basuh mukanya, ya. Nah, maka dikhawatirkan oleh karenanya itu sunnah-sunnah wudhu itu sangat dianjurkan, ya, dilakukan, ya, agar terhindar dari hal-hal tersebut. I'lam, ketahuilah olehmu, anal wudu'a, sesungguhnya wudu itu lahu, memiliki syurutun, syarat-syarat, wa furudun, dan fardu-fardu. Ada syarat, ada fardu. Nah, maka kita akan membahas yang pertama, yaitu syaratnya dulu. Apa sih syaratnya wudu itu? Fasyurutu, maka adapun syarat-syarat wudu itu al-islamu, beragama Islam. Ya. Jadi syaratnya berwudu harus Islam. Ya. Nah, jadi kalau seandainya orang kafir wudu sah apa enggak hukumnya? Orang kafir wudu Enggak sah. enggak sah, ya. Mandi wajib. Sah enggak mandinya? Enggak. Ya, mandi wajib sekalipun dia niat. Kenapa? Karena dia dalam keadaan kafir. Itu orang kafir. Sekarang orang murtad, kalau dia wudu, ya, nauzubillah, orang murtad dia wudu, apakah sah wudunya? Tidak. Ya, kenapa alasannya? Bukan Islam. Karena bukan Islam, ya. Oke, jadi syaratnya wudu harus Islam, ya. Yang kedua, watamyizu, dan mumayyiz. Yang dimaksud dengan mumayyiz adalah dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, sudah dewasa. Ya, tamyiz di sini maksudnya adalah mumayyiz, dapat membedakan mana hal yang harus dikerjakan, mana hal yang harus ditinggalkan. Ya. Oke. Nah, umurnya berapa Ustaz mumayyiz itu? Nah, mumayyiz itu ya ketika sekiranya umur 7 tahun, ya, maksimalnya itu umur 8 tahun atau 10 tahun itu insya Allah sudah mumayyiz. Ya, maka ketika umur 7 tahun, nah itu anak harus dipaksa untuk mengerjakan sholat, ya, seperti itu. Kemudian watahuriyatul ma'i. Syarat yang ketiga, syarat wudu itu adalah memastikan air yang dipakai itu suci. Nah, jadi harus memastikan air yang dipakai suci. Ya, pada pelajaran sebelumnya ya, kalian sudah belajar macam-macam air. Ada yang tohur, ada yang najis, ada yang mutanajis, ada juga air yang musyamas. Macam-macam air kalian sudah pelajari di pelajaran sebelumnya. Nah, jadi kalian harus memastikan dulu, ya, ketika pengen wudu, pastiin dulu apakah air yang kalian pakai itu sudah pasti suci, ya, bukan terkena najis ataupun ya tidak terjemur matahari dan yang lainnya. Ketika itu kalau sudah yakin, insya Allah dari sumur, ya, dari sumber yang suci, maka kalian boleh, ya, wudu kalian sah kalau seandainya kalian memakai air-air tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa adamul mani al-hissi kal washi
Wa adamul mani'i, dan syarat yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah adamul mani', tidak adanya penghalang. Adamul mani'i, tidak adanya penghalang. Al-hisyi, yang terlihat. Kalwaskhi, seperti kotoran. Jadi ketika kalian berwudu, itu tidak ada kotoran yang nempel, ya, di tangan kalian. Kalian habis dari lapangan, habis main bola, ya, di situ ya, tangannya sampai masuk ke dalam kuku-kukunya tanah, ya, atau sampai nempel di tangan kamu lumpur atau yang lainnya, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, jangan sampai kalian berwudu sambil membersihkan, itu nggak boleh, ya. Jadi harus memastikan tubuh kalian tidak ada sesuatu yang menempel. Maka ketika itu, setelah kalian membersihkan kotoran-kotoran tersebut, baru setelah itu kalian berwudu, ya. Ya, biasanya tip X. Nah, biasanya kalau santri itu tip X, sering pakai tip X, ya, sering pakai tip X. Terus karena nggak pakai tip X yang 2020, ya, tip X yang sekali geser itu udah nggak harus dikurek-kurek. Nah, dulu kan diurek-urek ya tip X, ya, diurek-urek nempel di tangan, ya. Akhirnya ketika wudhu, ya, kelupaan, ternyata habis wudhu dia lihat ada tip X-nya masih nempel, masih tebal di tangan. Maka wudhunya kira-kira sah apa enggak? Tidak. Tidak, karena ada penghalang. Air kagak bisa masuk ke pori-pori kulit. Maka oleh karenanya dia harus wudhu lagi. Kalau wudhunya enggak sah, apakah sholatnya sah apa enggak? Tidak. Ya. Ngaji Qur'annya. Salam. Gitu ya. Alhamdulillah ada Rafi Salim nih yang pintar main bola. Nah, ya, habis main bola jangan langsung wudhu, Salim, ya. Bersihin dulu tanah-tanahnya, ya, rumput-rumputnya yang nempel di kamu. Nah, habis itu kamu baru boleh berwudu. Jelas, ya? Seperti itu. Oke. Selanjutnya, wa adamul mani'i, dan tidak ada penghalang juga asyar'i, tapi yang syar'i. Penghalang syar'i itu apa, Ustadz? Kal haidi, seperti darah haid. Ya, ini kan penghalang. Jadi kalau seandainya orang haid, ya, perempuan, dia haid kemudian berwudu, sah apa enggak wudunya? Tidak. Ya, yang jawab laki-laki. Yang perempuan mana ini? Perempuan yang haid, kalau wudu kamu sah apa kagak? Enggak, Ustadz. Nah, gitu dong jawab. Jawab cuma sah, ya, berarti yang lainnya bukan perempuan nih. Ya, bercanda. Ya, jadi kalau seandainya perempuan dia haid, maka wudunya nggak sah. Kenapa? Karena ada penghalang. Ya, kalau haid itu bahasa Indonesianya apa? Menstruasi atau lampu merah. Lampu merah, nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, nggak boleh megang mushaf, ya, nggak boleh masuk masjid. Itu bagi larangan bagi perempuan yang sedang menstruasi. Nah, laki-laki menstruasi enggak? Alhamdulillah enggak, ya. Itu maka laki-laki kagak bisa hamil, kagak bisa ngelahirin. Yang bisa ngelahirin itu perempuan. Ya, kenapa sebabnya ada menstruasi? Ya, dalam kitab Fathul Qorib, ya, dijelaskan. Nanti kita akan belajar bab haid, tapi sekarang saya akan berikan pengetahuan tentang haid. Jadi haid itu adalah damun kharijun yakhruju ala sabili sihhah. Darah yang keluar dari rahimnya perempuan itu ala sabili sihhah, dengan cara, ya, atau kondisi, ya, keluar darahnya itu dalam keadaan sehat. Ya, tiba-tiba ada perempuan sehat, tiba-tiba dia datang bulan menstruasi. Itu namanya darahnya darah haid. Ya, ini laki-laki harus tahu, ya, laki-laki harus tahu karena kalian adalah calon imam, calon suami, ya. Maka nanti kalau seandainya ditanya sama istri kalian, gitu, Bang, ini gimana Bang hukumnya, ya? Kan Abang dulu mondok di pesantren Al-Hamidiyah, masa kagak belajar fikih sama ustadznya, gitu kan? Nah, ya, ustadznya siapa? Ustadz Yunus misalnya, seperti itu kan. Akhirnya ustadz juga nanti yang bakal dosanya kena ke ustadz, ya.
Maka kalian dengarkan baik-baik ya, terutama bagi kaum laki-laki karena kalian yang bakal menjadi tulang punggung keluarga ya. Nah, ajarkan istri kalian ya kalau seandainya mereka nggak tahu, karena kan belum pasti kalian nanti nikah dengan sama-sama santri ya kan. Nah, bisa juga nanti dari sekolah umum ya, nggak semuanya pasti punya istri santri. Ustaz sendiri juga istri Ustaz bukan santri ya, maka ketika itu kalian juga harus siap ya, fikihnya harus kuat ya gitu ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Jadi darah haid itu darah yang keluar yang minimal darahnya itu keluar paling sedikit itu 1 hari ya, sehari semalam 24 jam itu paling sedikitnya darah haid. Yang kedua, paling atau namanya umumnya darah haid itu keluarnya adalah 6 atau 7 hari seminggu. Tuh, ya. 6 sampai 7 hari itu darah haid. Biasanya itu perempuan mengalami menstruasi selama 6 atau 7 hari. Ya, berarti kalian nanti kalau jadi suami ya puasa kalian seminggu itu ya. Nah, ketika istri kalian haid, ya kalian berpuasa ya, gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, darah haid itu paling banyaknya keluar adalah 15 hari. Nah, 12 hari berarti 2 minggu. Yaitu paling banyaknya. Tapi kebanyakan wanita itu haid atau menstruasi itu paling lama ya 6 atau 7 hari. Itu darah haid. Dan darah haid itu kalian jangan usah khawatir ya, bagi perempuan jangan usah khawatir. Itu adalah ya proses ya proses bagian dari hormon kalian yang dalam rahim itu. Karena kan dalam rahim itu ya ada induk telur. Nah, itu kan proses hamilan karena tidak jadi, tidak ada yang masuk, akhirnya keluarlah dari lewat dari jalan haid ya. Maka seperti yang pernah kita pelajari waktu ketika kenapa perempuan itu diperbolehkan pakai emas, kenapa perempuan itu pakai anting, pakai gelang dari emas, tadi perhiasan emas, sedangkan laki-laki nggak boleh. Itu alasannya. Karena laki-laki mereka tidak menstruasi, tapi perempuan mereka menstruasi. Jadi zat-zat yang keluar dari emas itu masuk ke pori-pori, masuk ke dalam tubuh wanita, tapi tidak bisa dikeluarkan dari cara menstruasi. Itulah rahasianya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kaji, yang harus kita pelajari, bahwa kenapa Allah melarang ini dan itu pasti ada alasannya. Ya. Oke, selanjutnya wanifas. Nah, ini nifas. Jadi darah yang keluar dari perempuan itu ada 3 macam. Ada darah haid, ada darah nifas, ada namanya darah istihadhah. Mungkin kalian dulu pernah belajar waktu pelajaran fikih ya. Yang haid sudah kita jelaskan, sekarang kita akan menjelaskan tentang darah nifas. Darah nifas itu apa, Ustaz? Darah nifas itu adalah darah yang keluarnya setelah melahirkan. Ya. Paling sedikit berapa lama, Ustaz? Sekejap. Paling sedikitnya sekejap. Paling biasanya itu 40 hari. Ya, 40 hari berarti bisa bilang sebulan lebih ya. 40 hari itu darah keluar setelah seorang ibu melahirkan. Ya, itu namanya darah nifas. Ya, paling lamanya berapa, Ustaz? 60 hari atau 4 pekan. Ya, itu adalah darah nifas. Darah nifas itu penyakit atau bukan, Ustaz? Ya, bukan. Karena proses lahir ya dari seorang bayi keluar dari rahim ibunya itu banyak sekali kotoran-kotoran yang nempel di perut ibunya. Maka dengan dengan rahasianya Allah ya, akhirnya Allah mengeluarkan seorang perempuan itu dia mengeluarkan darah setelah melahirkan sebanyak selama paling lama 40 hari. Maka darahnya yang keluar itu bukan darah haid, tapi namanya darah nifas. Berarti orang yang setelah melahirkan, orang yang sedang nifas, boleh nggak kira-kira berwudu? Boleh nggak? Boleh. Tidak. Gak tahu, Tat. Saya cowok, Tat. Ya. Boleh. Boleh. Ya.
boleh-boleh aja, tapi wudhunya nggak sah, nggak dosa. Ya, kalau wudhu sekedar apa namanya cuci muka ya nggak apa-apa. Ya, jangan sampai ada wanita haid, ada wanita nifas, kagak sama sekali cuci muka, yang ada apa? Nah, yang ada nanti suaminya kabur, ya, suaminya kabur, gitu. Yang apa yang terjadi? Yaitu wudhunya nggak sah. Wudhunya wudhu aja, nggak apa-apa, nggak dosa, tapi nggak sah. Itu ya, jelas ya. Karena di sini dijelaskan adanya penghalang. Darah itu yang menghalangi kesahan kamu dalam berwudu. Pahim tuh jami'an? Fahimna. Ya, ya, nanti kalian calon suami harus bisa menjelaskan Siap. ya darah-darah itu. Kalau seandainya ditanya, kalau nggak ditanya ya udah, ya gitu. Waduhulul wakti fi haqqi zawid darurat. Waduhulul wakti dan syarat yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Syarat yang kelima. Syarat yang kelima adalah dukhulul wakti, masuknya waktu fi haqqi zawid darurat, yaitu pada haknya orang yang memiliki kondisi darurat. Masuknya waktu pada haknya kondisi orang yang dalam keadaan darurat. Apa contohnya? Contohnya itu di sini dalam kitab, contohnya adalah kal mustahadoti, seperti darah istihadah, perempuan yang memiliki darah istihadah. Nah, sekarang saya akan jelaskan darah istihadah. Darah istihadah ya adalah darah yang keluar tapi dari atau dengan cara ya keluarnya itu karena penyakit ya, karena penyakit ya. Dan darah ini keluarnya itu sewaktu-waktu. Jadi di luar dari waktu haid dan juga di luar dari waktu nifas. Jadi pengecualian antara darah haid dan darah nifas adalah darah istihadah. Gitu. Jelas ya? Oke, itu darah yang keluar sewaktu-waktu. Tiba-tiba lagi sakit ya keluar darah ya, maka darahnya itu namanya darah istihadah. Kemudian Ustadz, apakah darah istihadah ini ya itu ya darah istihadah ini termasuk ya kita diwajibkan atau tidak boleh sholat? Nah, pertanyaan ya, ketika seandainya darah itu keluar dari perempuan ya, maka apakah perempuan itu boleh melaksanakan sholat atau wudhunya sah? Maka jawabannya ya adalah darah istihadah itu bagaikan hadas kecil. Tuh ya, dengarkan baik-baik. Darah istihadah, darah yang sewaktu-waktu keluar ya, bukan darah haid dan juga darah nifas, itu sama halnya hadas kecil, seperti kamu buang air kecil ya. Maka ketika darah itu keluar ya, maka cukup dengan membasuhnya ya, membersihkannya. Setelah itu kamu tetap wajib sholat. Kamu ketika baca Quran ya, wudhu kamu sah, seperti itu ya. Itu dia maksud dengan darah istihadah. Sekarang permasalahannya, nih permasalahannya ya. Ada seorang perempuan, dia sudah haid selama 6 atau 7 hari. Kemudian berhenti ya, setelah 7 hari dia berhenti darah haidnya. 2 hari ya, 2 hari dia sholat, 2 hari dia baca Quran. Setelah 2 hari tiba-tiba ada darah lagi keluar. Nah ya, tiba-tiba ada darah lagi keluar. Bagaimana hukumnya? Apakah darah itu dinamakan darah haid atau tidak? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang Tidak. Tahu? Tidak. Oke, alasannya? Karena belum melebihi dari 15 hari. Oke, ya. Nah, di sini ya para ulama ya, terutama mazhab Imam Syafi'i, silakan nanti kalian buka ya kitabnya ya, kitab-kitab fikih Asy-Syafi'i mengatakan jadi permasalahan ini sudah dikaji oleh ulama-ulama kita, oleh ulama-ulama mazhab kita terdahulu. Dan permasalahan ini sudah ada dari zaman dahulu.
Jadi ada wanita, dia selesai masa haidnya, tiba-tiba 2 hari dia berhenti, kemudian tiba-tiba setelah 2 hari keluar lagi darah. Ya, maka menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i dibagi 2. Dibagi 2 pendapat. Ini harus kalian rekam. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa darah itu adalah haid. Darah yang keluar setelah 2 hari itu adalah darah haid. Ya, gitu. Jadi darah, nah, maka oleh karenanya 2 hari itu dia tetap nggak boleh sholat, dia tetap wudunya nggak sah. Itu menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ya bahwa darah itu bukanlah darah haid, seperti yang teman kalian bilang, ya Azra bilang darah itu bukan darah haid. Berarti Azra memakai pendapat yang kedua. Tapi dalam mazhab tersebut, dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat pertama yang lebih kuat. Jadi darah tersebut adalah darah haid. Ini yang kebanyakan wanita harus tahu. Jadi darah itu adalah darah haid menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, gitu. Menurut berarti mayoritas ulama lebih banyak mendukung pendapat yang pertama. Kenapa? Alasannya karena kehati-hatian. Ya, karena menjaga hati-hati jangan sampai ketika perempuan itu dalam keadaan hadas besar, haid, ternyata dia melaksanakan ibadah seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau seandainya kamu milih pendapat yang kedua ya silakan, nggak apa-apa. Tapi ada pendapat yang lebih kuat. Ya, maka kata Rasulullah apa? Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat yang ada pada dalam umatku, ya, yang terjadi pada umatku adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, nanti dikaji lagi, silakan dibuka kitab fikihnya yang lainnya, ya. Nah, siapa tahu ada pendapat-pendapat imam yang lain. Oke. Selanjutnya waman bihi arrihu ad-daim. Nah, penghalang yang kedua atau masuknya waktu. Jadi masuknya waktu gimana, Ustaz? Ya, ketika azan, ya tiba-tiba Rizwan azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ternyata ketika setelah masuk waktu tiba-tiba ya ada seorang perempuan ya tiba-tiba dia keluar darah, padahal bukan masa haid ya dan juga bukan masa nifas. Maka ketika itu cukup wanita itu hanya untuk cukup membersihkan saja ya tanpa harus mandi besar. Ya, tetap melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, waman bihi arrihu ad-daim. Nah, ini biasanya terjadi laki-laki dan perempuan. Waman dan terhadap orang bihi yang terjadi padanya arrihu ad-daim, sering kentut. Nah, tiba-tiba kentut ya. Nah, itu ada penyakitnya tuh. Saya nggak tahu nama penyakitnya apa. Tiba-tiba kentut nggak sengaja, tanpa sengaja dikentut. Ya, kayak ngerjain sholat dia wudhu ya. Kemudian nggak sengaja tanpa apa tiba-tiba ketika sujud kentut. Nah, ketika dia wudhu lagi, diambil air wudhu lagi, terus dia sholat lagi, tiba-tiba lagi ruku kentut. Nah, misalnya seperti itu, maka itu adalah penghalang. Ya, maka penghalang itu menjadi alasan, yaitu dalam keadaan darurat. Maka diperbolehkan ya baginya untuk mengqadha sholat. Kalau seandainya memang waktunya dari zuhur sampai asar dia kentut terus, misalnya nggak berhenti misalnya, ya maka dia diperbolehkan untuk mengqadha sholat ketika ya datang sholat asar. Sholat zuhurnya diqadha, ya bukan ditinggalkan, ya nggak ada yang namanya sholat itu ditinggalkan, ya. Jadi harus diqadha ketika sudah berhenti, misalnya jam 4 berhenti itu kentut. Ya, maka ketika itu jam 4 dia sholat asar, ya kemudian dia qadha sholat zuhur. Jelas, paham tuh? Inna. Ya, ada nggak orang yang sering kentut itu? Ada. Ada ya, banyak ya. Nah, saya nggak tahu nama penyakitnya. Mungkin kalian tahu apa penyakitnya kentut itu? Kentut terus-terusan. Ya. Angin. Masuk angin, ya masuk angin. Tapi biasanya kalau masuk angin itu ya nggak lama sampai 3 jam, 4 jam gitu ya enggak lah. Ya paling cuma berapa menit gitu ya kentut terus ya. Nah, itu biasanya orangnya sering makan jengkol, tuh sering makan ubi biasanya tuh kentut. Maka ya makanan
makannya itu dikurangi lah ya. Jangan terlalu banyak, sekarung dia makan, sekali makan ubi sekarung dia makan. Nah itu berbahaya, nggak boleh. Oke, selanjutnya wa amal furud. Nah ini wa amal furud Ustaz minta yang perempuan. Sekarang untuk membacakan harokatnya silakan Ustaz minta Azra Fatimah. Nah, Azra Fatimah tadi siang Ustaz minta untuk baca. Nah, tiba-tiba lost connect. Nah, sekarang Ustaz minta Azra silakan untuk membaca harokatnya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Azra. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal furud. Fasitatun kama zikruhu Kama zakarohu asyaikhi asyaikhu. Terus ahaduha an-niyatu liqauli alaihi assalatu wassalamu innamal a'malu binniyati. Rawahu syaikhoni. Wahia fardun fi taharatil ahadisi ahadis ma hadis atau taharatil ahdasi wala tajibu fi izalati an-najasati ala sahihi. Wal fardu annal maksuda minan najasati izalatuha. Wahia tahsulu bil ghusli bi khilafin al ahdasi fa inna taharatiha ibadah taharataha ibadatun fataftakiru ila niyatin kasairil betul tadi kasairil ibadati. Lanjut Ustaz. Lanjut kaza dikit lagi
Kaza. Kaza. Qalahu. Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'iyyu. Sohatiha. Ya. Sudah, cukup sampai situ. Ya, qala Rafi'iyyu titik. Ya. Oke, syukran ya Azra. Oke. Oke, alhamdulillah ya. Kita sekarang akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Kamu lihat di paragraf pertama atau di baris yang pertama, di situ dijelaskan bahwa wudhu itu memiliki syarat-syarat. Tadi syaratnya ada berapa? 6. 6. Jadi syarat wudhu ada 6. Sekarang kita akan belajar fardu-fardunya. Ya, fardu-fardunya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal furudu, dan adapun fardu-fardunya wudhu, fasittatun itu ada 6. Kama sebagaimana Zakarahu telah menyebutkan siapa asy-syaikhu, yaitu Syekh Khatib Asy-Syirbini, ya. Salah satu ulama Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i. Ahaduha, adapun yang pertama, fardunya adalah an-niyatu, niat. Ya, fardu wudu. Itu niat nggak boleh ditinggalkan. Kalau seandainya kamu wudu, ya, kemudian tiba-tiba kamu ragu-ragu, ya, tadi wudu niat nggak ya? Nawaitu wudu'a nggak ya? Nah, maka wudu kamu itu harus diulang kembali. Kan? Kenapa? Karena li'anal asla, kembali ke kaidah usul fikih, li'anal asla adamul wudu, karena asalnya kamu itu tidak berwudu. Nah, sekarang saya tanya kamu, ya, ketika kalian lahir dari perut ibu, ketika kita lahir dari perut ibu kita semua, apakah kita dalam keadaan berwudu? Tidak. Tidak. Berarti asalnya kita itu tidak dalam keadaan berwudu. Oleh karenanya, kalau kita seandainya ragu-ragu, ketika setelah selesai berwudu, ataupun di tengah-tengah kita dalam keadaan berwudu, tiba-tiba kita ingat, tadi wudu nggak ya? Berarti jawabannya adalah kalian belum berwudu. Gitu. Jadi kalian harus mengulang lagi, ya, ambil wudu lagi, kemudian niat. Jadi niat ini nggak boleh ditinggal. Begitu juga dengan yang lainnya, sholat, ya, ketika sudah tahiyat akhir, tadi niat sholat nggak ya? Nah, apa usoli nggak ya? Nah, berarti kalian, jawabannya adalah kalian belum berniat, maka harus mengulang, ya sholat lagi, seperti itu. Ya, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi niat itu kenapa? Iqaulihi alaihi salatu wassalam. Karena berdasarkan hadis Nabi, ya, hadis yang sahih, yang mana hadisnya berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan amal baik, ibadah itu binniyat, harus menggunakan atau memakai niat. Ya, sedekah ya niat, ya, zakat niat, sholat niat, puasa niat. Jadi semuanya harus berdasarkan niat. Ya, Ustadz, kadang-kadang saya lupa belajar, ya, harus niat nggak? Harus niat. Ya, bagaimana caranya Ustadz kalau seandainya belajar? Apakah harus baca niat ta'alum seperti Ustadz yang sering baca setiap kali ngaji? Ya, enggak juga. Kalau kamu nggak hafal, ya, kalau kamu susah ngapal, cukup baca Bismillah. Ya, kamu makan Bismillahirrahmanirrahim. Kalian minum Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk niat. Kenapa? Karena kalian menyetarakan atau mengikut sertakan Allah di setiap perbuatan kalian. Ya, maka itu bisa termasuk niat. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Naik motor Bismillahirrahmanirrahim. Ya, belajar Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Paham, Tom? Fahimna. Rawahu Syaikhani, ya. Syaikhani di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Hadis ini diriwayatkan langsung oleh beliau, dua orang tersebut, dengan sanad yang sahih. Wahia dan adapun niat itu fardun, hukumnya wajib fi taharatil ahdath, ya, ketika membersihkan atau mensucikan hadas-hadas, ya. Berarti kamu hadas, ya, hadas besar atau hadas kecilnya dengan niat, ya, dengan niat, maka itu hukumnya wajib. Ya, kamu mandi wajib ya harus pakai niat, jangan asal mandi. Nah, maka berarti yang lebih diutamakan adalah mandi wajib. Kenapa Ustadz? Karena dengan mandi wajib ya belum tentu kalau mandi wajib kamu nggak pakai niat berarti kamu masih dalam keadaan junub. Kalau kamu dalam keadaan junub, kemudian kamu sholat, kira-kira sholatnya sah apa kagak? Kagak. Enggak. Nah, Tidak. baca Qur'annya dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Karena Dapat dalam dosa. keadaan junub. Masih dalam keadaan junub, masih keadaan hadas besar. Maka ketika hadas itu diwajibkan, ya, ketika mandi, ya, nawaitul ghusla yarafil hadatsil akbar. Nah, misalnya seperti itu. Ya, harus pakai niat. Maka yang masih belum pakai niat, saya baru tahu Ustaz setelah ngaji. Ya udah, nggak apa-apa, ya. Maka setelah ngaji, kamu ketika kalau masih ada yang mandi junub, ya harus pakai niat, ya. Kemudian wala tajibu dan tidak wajib apa niat fi izalatin najasat ala sahih, ya. Dan menurut pendapat yang sahih, niat itu tidak diwajibkan fi izalatin najasat ketika menghilangkan najis. Ya, kamu siram atau cebok gitu, kotoran kamu itu nggak usah pakai niat, ya, gitu. Kamu siram itu nggak usah pakai niat, ya, seperti itu. Jadi nggak harus pakai niat, ya, ketika membersihkan najis. Wal farku, nah sekarang alasannya, kenapa beda antara membersihkan hadas dengan membersihkan najis? Wal farku, perbedaannya, annal maksuda minan najasat, yang dimaksudkan dari membersihkan najis atau menghilangkan najis adalah izalatuha. Izalah dari kata azala yuzilu, yang artinya menghilangkan, ya, membinasakan. Jadi membuang najis atau kotoran yang ada. Wahya tahsulu bil gusli, dan adapun menghilangkan najis itu cukup dengan membasuh. Kamu siram air kencing kamu siram, ya, kotoran kamu, ya, itu nggak usah pakai nggak usah pakai niat, ya, cukup kamu siram aja udah selesai, langsung hilang. Bikhilafil ahdas, ya, beda dengan hadas, ya. Nah, hadas itu adanya di badan, ya, di tubuh kita semua. Ketika kita berhadas, ketika kita junub, maka hadas itu ada di diri kita. Maka nggak cukup dengan dibasuh, tapi harus dengan mandi. Itu kalau seandainya hadasnya hadas besar. Contohnya seperti kalian kalau laki-laki junub, bagi perempuan yaitu haid dan nifas. Jadi istihadah tidak termasuk hadas besar, tapi masuknya ke hadas kecil. Ya, termasuk hadas besar ini adalah laki-laki yang mimpi junub, dan perempuan yang sedang setelah masa haid, setelah 7 hari kemudian selesai masa haidnya, ya, setelah sholat asar ternyata nggak keluar lagi darahnya, maka dia wajib mandi besar atau namanya mandi hadas besar. Begitu juga dengan ibu-ibu yang sudah selesai masa nifasnya, setelah 40 hari nggak keluar lagi darahnya, maka setelah sholat asar ataupun setelah sholat dia cek nggak lagi keluar darahnya, maka ketika itu dia wajib, ya, mandi hadas besar. Itu yang dimaksud dengan ahdas di sini. Fahimtum jami'an? Fahimna. Oke. Yang terakhir, fa inna toharotaha ibadah. Ternyata kenapa sih Allah menyuruh kita, ya, ketika kita berhadas besar itu kita disuruh pakai niat? Karena apa? Ibadah, ya. Sampai kita ngebersihin diri kita sendiri itu dianggap sama Allah adalah ibadah. Cuma kitanya aja yang lupa, cuma kitanya aja yang nggak tahu, ya. Ternyata, ya, mandi junub itu ibadah, ya.
Mandi setelah haid dan nifas itu adalah ibadah, maka wajib pakai niat. Fataftakiru ila niyah, maka membutuhkan ya ibadah itu terhadap niat. Setiap ibadah harus pakai niat. Jadi kalau kamu makan, kalau kamu minum, kalau kamu bantuin orang tua tanpa ada niat, ya, maka sia-sia, maka tidak bisa mendapatkan pahala, maka tidak termasuk ibadah. Ya, maka kalau kamu belajar nggak pakai niat, yang ada sia-sia. Jadi harus pakai niat. Ya, buka YouTube, ya kemudian lihat pengajian, itu harus pakai niat. Bismillah. Kalau nggak niat ya udah nggak dapat ibadah, nggak dapat pahala di sisi Allah. Ya, kasairil ibadat, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kaza seperti ini, qalahu ar-Rafi'i, telah mengatakan siapa ar-Rafi'iyu, Imam Rafi'i, wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan dari kalian mungkin jika ada yang ingin bertanya, Ustaz berikan waktu, silakan. Jika tidak, Ustaz akan langsung kembalikan ke Ustaz Ahmad Ma'ruf untuk closing. Mana Ustaz? Ya, silakan Nova. Ustaz, kalau pulpen itu nutupin pori-pori kulit juga nggak Ustaz? Pulpen, tinta pulpen. Ya. Dan tuh yang ngehalangin wudu juga nggak gitu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, bagus ya pertanyaannya. Pulpen itu kamu lihat ya dari jenisnya. Kalau pulpennya itu sekiranya seperti spidol ya, itu spidol itu istilahnya tintanya juga tinta yang tebal ya, jadi harus dihilangkan ya, harus jangan sampai menutupi pori-pori. Jadi jawabannya tinggal kamu cek kalau seandainya pulpen cuma segores pulpen dan juga itu sekiranya tidak menutupi pori-pori, ya itu kamu tinggal bersihkan, tinggal kamu wudhu ya. Oke. Atau sekiranya kamu lupa ya, atau kamu lupa misalnya ya, tiba-tiba kamu udah wudhu, selesai wudhu, kamu sholat, setelah sholat kamu cek tangan kamu ketika ini lah masih ada, itu bagaimana hukumnya? Ya hukumnya kamu nggak apa-apa karena kamu dalam keadaan jahlun ya, al insan makhluk khata wan nisyan ya, maka kamu diperbolehkan nggak apa-apa ya, kamu nggak harus nggak harus mengulang wudhu lagi ya, nggak harus mengulangi sholat kamu karena sudah lewat. Tapi kalau ketika dalam keadaan sholat, ketika kamu dalam keadaan sholat, iya na'budu wa iya karena kamu lihat tangan kamu masih ada atau masih ada kotoran atau zat yang menempel di kulit kamu, maka otomatis sholat kamu ketika itu harus dibatalkan. Kemudian ulang wudhu lagi ya, kemudian setelah itu kamu sholat lagi. Jelas ya, atau ya? Ya, berarti tetap harus dibersihin ya Ustaz ya. Berhati-hati. Sebagai bentuk kehati-hatian kita ya, agar wudhu kita sah dan diterima oleh Allah. Oke, Ustaz. Ya, Afwan. Oke, silakan yang lainnya. Satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Dua. Kalau misalnya wudhu pakai jam tangan atau gelang. Ya. Kalau misalnya pakai gelang jam tangan atau gelang Ustaz. Ya. Gimana Ustaz? Ya, oke. Ini boleh, ini pertanyaan bagus, ini sering terjadi. Jadi kalau seandainya kita kan biasanya pakai jam tangan, pakai cincin, ya. Nah, tinggal kita lihat apakah benda itu menghalangi jalurnya atau masuknya air ke pori-pori kulit kita. Kalau seandainya kiranya cincin kamu atau gelang itu rapat
dan juga sekiranya kamu guyur air itu nggak masuk airnya, ya maka selayaknya atau sebaiknya dilepas dulu. Nah, kalau kamu takut hilang ya kamu pakai aja, tetap pakai, cuma nanti airnya kamu sela-selain. Ya kamu basuh tangan, ya kamu tinggal longgar-longgarin cincinnya, ya kemudian air bisa masuk. Atau gelang sih insya Allah sih kendor semua ya. Atau jam tangan dari juga agak kendor, nggak terlalu rapat. Kalau rapat ya tinggal kamu kendorin aja jam tangannya, terus air kita masukin ke dalamnya, ya. Gitu. Jadi sekiranya jangan sampai ada suara benda yang dapat menghalangi masuknya air atau terkenanya air ke dalam pori-pori kulit, ya. Gitu. Jadi seperti contohnya tadi dijelaskan di kitab, contohnya seperti ada kotoran itu yang nggak najis. Ya, kotoran kan setiap yang kotor itu nggak pasti najis. Ya tanah itu kotor tapi nggak najis. Ya, kalau tanah itu nempel, ya maka ketika itu ya kita harus basuh. Jadi diambil para alim ulama, ya mazhab Syafi'i di sini karena dulu ulama juga belum ada jam tangan, belum ada cincin yang yang kayak sekarang, ya gelang-gelang gitu, mungkin para alim ulama juga nggak ada kan. Nah, maka mereka itu menerapkan atau menulis dalam kitab Kifayatul Ahyar ini contohnya seperti kotoran, ya seperti itu. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke, alhamdulillah ya. Yang lainnya silakan jika ada yang ingin bertanya, ya bisa WhatsApp langsung Ustadz, Japri Ustadz. Jika ada yang ditanyakan via WA ataupun voice note, silakan bertanya. Insya Allah kalau seandainya Ustadz bisa bantu, akan Ustadz bantu untuk menjawabnya. Oke, untuk closing Ustadz serahkan ke Ustadz Ahmad Ma'ruf. Baik, terima kasih Ustadz penyampaian materi kitab Kifayatul Ahyar tentang faraidul wudu, hal-hal yang wajib dalam wudu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Yunus Priyadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya sebelum kita melaksanakan sholat ataupun sebelum mengaji dan sebelum kita belajar malam pada hari ini ataupun pembelajaran pagi hari. Selanjutnya marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal aqsu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.